Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis mesin press. Di antaranya ada mesin press horizontal, mesin press vertikal, dan mesin press universal. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas mengenai bagian-bagian utama mesin press. Nah, bagian-bagian utama mesin press diantaranya ada spindle, terus ada arbor, upper arm, terus tabel atau meja, kemudian ada saddle, terus lutut, tekuni, kemudian ada kolong, dan yang terakhir ada alas atau base. Nah, fungsi dari bagian-bagian tadi, yang pertama ada spindle. Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta alat atau mesin press. Putaran spindle dihasilkan oleh motor listrik yang dihubungkan dengan gearbox yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran alat potong yang dihasilkan. Jadi itu fungsi dari spindle. Nah, kemudian yang keduanya ada arbor. Arbor merupakan peralatan penjepit alat potong pada mesin press. Nah, arbor dipasang pada spindle mesin press sehingga putaran arbor ditentukan oleh putaran yang dihasilkan spindle mesin press. Itu fungsi dari arbor. Nah, arbor dibagi menjadi dua. Ada arbor horizontal, terus ada arbor vertikal. Nah, yang ketiga ada upper arm. Upper arm merupakan bagian mesin press yang berfungsi menopang arbor apabila dilakukan pengepresan dengan jarak offset atau keluar alat potong yang berjauhan dengan posisi spindle. Nah, upper arm juga ada dua, ada upper arm horizontal dan vertikal. Nah, ini gambarnya gitu. Nah, ini ada motor yang di atas, motor. Nah, terus kemudian ada gearbox. Ini gearboxnya untuk merubah putaran atau mempercepat atau memperlambat gunanya gearbox. Terus yang kemudian ada upper arm. Nah, upper arm ini ada dua, ada horizontal, berarti ini yang mendatar. Nah, kalau upper arm vertikal berarti yang tegak di sini. Terus yang ada spindle. Nah, spindle di sini. Ini yang vertikalnya, ini yang horizontalnya. Terus yang kemudian ada arbor. Nah, arbor ada dua, ada ini horizontal dan ini vertikal. Nah, gini nih ya. Nah, ketika motor dihidupkan dan si gearbox memperpelan atau mempercepat putaran dari spindle. Nah, spindle ini diputarkan dari motor ini tersebut. Nah, ini yang vertikalnya. Nah, ini yang horizontal ya. Nah, arbor dipasang di sini. Kalau yang horizontal dipasang di sini. Nah, terus yang vertikalnya dipasang di sini. Nah, upper arm ya. Kalau yang horizontal. Nah, ini kan yang masuk ke spindle. Nah, yang ujung ini masuk ke sini, jadi penyangga atau penahannya. Dan yang vertikalnya seperti ini. Nah, kalau vertikal ini cuma bergerak armnya gitu. Ini masuk ke sini ya. Nah, kemudian ada meja. Jadi bagian-bagian yang lainnya ada meja atau tabel. Meja merupakan tempat di mana benda kerja akan dipres. Penempatan benda kerja pada mesin dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau pemegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Nah, ini gambarnya meja ya, sama seperti meja ya, bentuknya datar. Nah, di sini ada kayak alurnya berbentuk T untuk menempatkan baut. Jadi ragum disimpan di sini dan dikencangkan oleh baut menggunakan baut T atau baut yang klem T.
Terus yang kemudian ada sadel. Sadel merupakan dudukan meja dan merupakan tempat meja bertumpu. Nah, ini mejanya, berarti ini di bawahnya sadel, berarti tempat untuk penumpu meja. Nah, gerakan sadel yaitu maju mundur, berarti maju bisa ini gerakan itu maju mundur ya. Terus yang kemudian ada lutut atau kening. Lutut merupakan tempat dudukan sadel. Lutut ini menyokong oleh kolom mesin dan batang penyangga. Nah, ini lututnya. Nah, ini kolomnya. Nah, berarti menyangga lutut. Nah, berarti ini batang penyangganya. Nah, gerakan ini adalah naik turun untuk menaikkan dan menurunkan gerakan lutut itu. Jadi si meja bertumpu pada sadel, sadel bertumpu pada lutut atau keni ya. Ini maaf ya, tulisannya salah. Ini lutut. Terus yang kemudian ada kolom. Kolom merupakan badan mesin yang menopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti oper arm, spindle, lutut atau keni. Nah, ini kolom. Nah, ini kolomnya. Jadi menopang oper arm, menopang spindle, menopang lutut, dan menopang ya. Terus yang kemudian ada alas atau base ya. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin base seperti kolom beserta lengan dan spindle, lutut beserta sadel dan mejanya. Nah, ini ya, ini alasnya. Ini biasanya tempat bertumpu semua komponen. Nah, ini biasanya kalau kita dikasih coolant, sekarang ini coolant dan ada jatuh ke sini dan ini bisa sini ya. Nah, ini alas ya. Alasnya bisa menopang kolom, lutut, spindle, dan menopang bagian-bagian lainnya. Kemudian terima kasih. Cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.